Shalom dan selamat tengah hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk memulakan ibadah pada hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan adalah yang benar dalam hidup kita. Amin. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita. Mari kita memuji nama Tuhan.
Tuhan. Setiap jam Tuhan, setiap saat kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, Yesus. Setiap
setiap langkah. Inilah doa kami kepada Engkau Tuhan. Dikeringkan hujan, ku perlukan Yesus, Kau yang ku perlu. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau. Dikeringkan hujan, ku perlu Kau, Yesus, Kau yang ku perlu. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang bersama, setiap nafas kami Tuhan, setiap langkah kami, di kering, di hujan, kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak mampu. Di hari-hari yang semakin jahat ini, namun satu pengharapan kami Tuhan, bila kami berseru nama Engkau, Yesus, Yesus, Engkau datang Tuhan untuk memeluk kami, membawa kami, membalut segala sesuatu yang ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan di setiap inci kehidupan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, dari hati yang kami yang paling terdalam Tuhan, kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Doa hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan dirimu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan hidup serta memerintah dalam kesatuan kasih yang sempurna. Pegang erat kami dalam iman ini, agar kami dapat mengenal Engkau dalam segala jalan-Mu dan senantiasa bersukacita dalam kemuliaan-Mu yang kekal. 3 oknum dalam satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk mendengarkan pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Yesaya 53 ayat 1 hingga 9. Yesaya 53 ayat 1 hingga 9. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita
yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk mendengarkan pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut kitab Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13. Matius 9 ayat 9 hingga 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Inilah Injil Kristus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kepada kami Tuhan. Waktu kami terus melihat di Injil Matius, ajarlah kami Tuhan, bukan sebagai satu pengetahuan saja, tapi tahunya apakah yang Tuhan maukan daripada kami. Diserahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memenuhi dan memimpin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya masih ingat 12 tahun yang lalu, ya, waktu 2010 dipindahkan ke KK, banyak perubahannya. Salah satu adalah jenis makanan. Satunya jenis makanan yang dulu kalau di Tawau tidak ada adalah itu sup daging, niu capba. Yang ada perutnya, ada. Tawau tidak ada tu. Tawau ada babi lah. Kalau sup daging jarang tu. Itu pun ada, itu sup tulang. Kalau sup daging orang Cina, itu tidak ada. Dulu kalau di Tawau mau datang bersyarat, biasanya pergi Mengkatal, Nyuk Pau, yang makan di sana. Lepas tu wah, berata tempat lah dia buka cawangan sana, tak perlu sampai Mengkatal untuk makan. Jadi waktu dipindahkan ke KK,
Ada satu kali dibawa oleh seorang jemaat pergi makan di kedai ini di dekat Kelompong. Tak tahu Kelompong ke Inanam tu. Yang dulu ada Maybank, sekarang jual Volkswagen. Bus terminal di sebelah tu. Kalau tali panda, putar kiri ke bus terminal, ke kanan masuk ke kawasan itu yang sampai hujungnya ada 2 tempat kedai sup daging. Aku suka kalau kau pergi ke kanan tu, bukan Nyopau, tapi yang itu. Dulu dipanggil Filau. Filau tu maksudnya si gemuk lah. Dia punya sup daging tu, bukannya sebab dulu dah pernah makan, tapi sangat enak. Dia dagingnya banyak, supnya sedap, isinya pun banyak, mie-nya pun banyak, harganya pun murah. Satu kali makan sudah, macam ketagi bah. Kan dulu titik likas, kalau pergi sana dekat saja tu, 5 minit, 10 minit sampai sudah. Sering makan di sana. Apakah tanda ketagihan tu saya makan sampai saya dapat kolesterol bah? Terlalu sudah, betul-betul terlalu sudah. Sampai lepas tu tahunya ada kolesterol, baru hentikan sudah. Lepas tu dipindahkan ke sini. Kan kalau di sini di sana jauh kan? Tapi bila waktunya kalau saya limpas sana, saya akan singgah. Adapun tapau. Saya perasan itu keinginan ataupun ketagihan itu wujud sebab hubungannya. Walaupun saya jarang bercakap dengan taukenya, ada pemiliknya, tapi hubungan itu saya dengan kedai itu sudah ada. Itu yang membuat, walaupun saya tahu banyak sup daging di Melata KK, di sini pun ada kan Pinampang tu, sup daging Pinampang sebelum roundabout di Tonggongon tu, orang bilang hebat, nyucap Pinampang tu. Aku dia makan tu, mau makan tu pasti sana. Dekat Hilltop ada satu, saya dah makan tu, pasti kembali ke sana di Kelompong tu. Sebab hubungan tu sudah ada. Yang hubungan saya percaya yang membuat kita sentiasa kembali ke satu tempat ataupun mencari benda itu ataupun mencari orang tu, kan? Yang pernah jatuh cinta tu kau tahulah. Waktu saya cakap tu, okey, mungkin 30 tahun yang lalu tu, waktu itu, kau buka buku pun nampak dia, bukan? Kau tidur dia, makan dia, minum dia, mimpi pun dia, baca buku pun dia. Hantar pulang sudah, masih mau cari dia. Sudah baru jam 8.30 hantar pulang. Sampai rumah jam 8.45, telefon lagi. Sayang, sudah balik. Nah, kan? Perasaan kan dulu saya pun begitu lah. Sebab hubungan tu, kan? Hari ini kalau hubungan kita dengan Tuhan ngam, orang bilang betul, pastinya kita akan cari Tuhan. Bangun Tuhan. Makan Tuhan. Bukan makan Tuhan lah. Kau minum, ingat Tuhan. Kau mimpi, mimpi Tuhan. Wah, itu hubungan yang mantap tuh. Kita perlukan satu hubungan yang begitu, supaya kita dapat adanya satu, saya kalau gunakan perkataan ketagihan yang bagus, kan? Ketagihan secara rohani. Ketagih kepada Tuhan Yesus. Itu ketagihan yang yang satu-satunya kau boleh adalah. Yang lain tak boleh. Ini kalau kau ketagih sama Tuhan, bagus tuh. Maksudnya siang malam kau mau jumpa Tuhan, kau mau cari Tuhan. Inilah Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13 yang menceritakan tentang waktu Yesus memanggil Matius. Masih ingat pasal 7, lepas dia khotbah di bukit, dia turun, banyak dia lakukan. Dia mencangkau, dia menyembuhkan, dia mengusir roh jahat. Dia telah mempamerkan diri dan mengatakan kepada orang lain, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah raja kepada kerajaan syurga ini. Dialah yang berkuasa. Jadi waktu yang sama, waktu dia jumpa orang, kadang-kadang dia memanggil mereka. Memanggil mereka supaya mereka mengikut dia. Seperti dia memanggil Matius di pasal 9 sini. Tadi kita tengah bacaan tu, dia memanggil Matius, Matius mengikut dia. Apa yang heran adalah
dia memanggil seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah salah satu yang di mana golongan yang dibenci dan juga ditolak oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu seperti satu klub, macam klub yang eksklusif. Dia orang yang boleh masuk tu. Kau ikut peraturannya, kau buat apa yang dia suruh, kau boleh menjadi anggota klub itu. Kalau yang lain yang kurang normal, apa maksudnya kurang normal? Seperti janda yang dilahirkan buta, dilahirkan lumpuh. Malahan kalau pelacur lagi teruk, ditolak. Ataupun yang tidak dapat melahirkan anak. Sebab bagi mereka ini orang-orang yang tidak normal, yang dikatakan dikutuk. Jadi orang Yahudi mau memisahkan mereka, terutama kalau orang Farisis ya, dia mau memisahkan mereka sendiri dengan golongan orang ini. Pemungut cukai ada salah satunya. Mereka benci. Walaupun kadang-kadang pemungut cukai itu ada orang-orang Yahudi sendiri. Tapi sebab mereka dilantik oleh orang di kerajaan Roma yang disuruh untuk memungut cukai dari orang Yahudi kepada kerajaan Roma. Apa yang berlaku adalah ini mereka ini disuruh, kalau contohnya disuruh memungut 10 ringgit. Apa yang dia pungut? Dia pungut 15 ringgit. 5 ringgit masuk poket. 10 ringgit kasih kerajaan Roma. Nanti kerajaan Roma kasih komisen lagi. Wah, ini kerja yang bagus kan? Lumayan tuh dia punya pendapatan. Sampai sini saya rasa kau boleh perasan juga. Macam benar dengar ya. Tapi tak tahu di mana. Orang-orang begitu kita latar-latarnya tak suka. Kita tak suka. Orang Yahudi tak suka. Dia tak suka perempuan juga. Sampai hari ini dia doa pagi, dia ucap syukur, dia bilang, Tuhan saya berucap syukur sebab saya seorang laki, saya bukan seorang perempuan. Ya. Orang Yahudi laki dia doa begitu tuh. Jangan Matius sebab kerjanya ditolak oleh masyarakat. Tapi sebab sifatnya yang sebagai seorang berdosa, Yesus menerimanya. Amen. Hari ini kita mau lihat bagaimana dalam hubungan yang begitu yang membuat kita akan mencari Tuhan setiap hari. Sampainya kita rindu, kita berhasrat, keinginan ketagih untuk mencari Tuhan. Dua jenis hubungan. Pertama, Tuhan dan murid. Pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Katakan sama-sama, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apa terjemahan Indonesia sangat bagus. Dia bilang maka, maksudnya seterusnya. Maka itu bukannya lepas 3 bulan. Maka ini bukannya biasa itu pikir dulu. Ataupun biar saya lihat dulu. Biar saya doa dulu. Tidak. Maka di sini adalah lepas dipanggil, maka dia berdiri. Dan lalu mengikut Yesus. Apa yang membuat Matius sanggup meninggalkan kerjanya? Kan tadi saya bilang pendapatannya lumayan kan? Tapi dia sanggup. Yesus panggil dia, dia ikut. Jadi walaupun Markus sama Lukas tidak mengatakan apa-apa, tapi saya buat satu penegaan yang berani. Matius telah ataupun pernah mendengar tentang Yesus. Pasal 8 masih ingat yang centurion? Perwira itu. Dari Kapernaum kan? Jauh-jauh 30 km yang begitu jauh daripada apa yang Yesus lakukan. Dia pun sudah pernah dengar. Itulah dia cari Yesus. Jadi dah heran, Matius juga pernah mendengar Yesus. Dan saya percaya alasan kedua adalah Yesus memang Matius memang ada masalahnya. Dia sedang mencari satu penyelesaian. Saya orang Yahudi, saya orang sendiri, saya ditolak oleh orang sendiri. Tapi waktu yang sama saya suka kerjaku.
sebagai pemungut cukai. Sebab pendapatannya lumayan. Pada waktu yang sama saya benci juga. Sebab saya ditolak oleh kawan-kawan saya. Saya ditolak oleh masyarakat. Saya dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi saya percaya Matius sedang mencari satu jawapan. Keperluan ini yang membuat dia, saya percaya, berdiri dan ikut Yesus. Amen. Jadi hubungan ini kita mau tahu daripada Tuhan dan murid. Waktu kita faham ini, pastinya kita tidak akan beragu-ragu ataupun cuba melambatkan dia dalam prosesnya ikut Yesus. Pastinya kita tahu apa maksudnya, maka berdirilah. Amen. Jadi di sini kita kembali kepada Ulangan pasal 13 ayat keempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikut. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berbaut. Bahasa Indonesia harus tu lebih harus, kan? Kalau untuk Malaysia, bahasa Melayu harus tu macam ada pilihan. Tapi sebenarnya perkataan di sini adalah mesti. Katakan sama-sama, mesti. Kamu mesti ikut. Mesti kamu ikut. Sebab apa? Yesus adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Sebab itulah mesti kami ikut. Bukan pilihan. Fahamnya hubungan begini, tidak ada masalah untuk kita ikut Yesus. Tak kisah ataupun tak kira apakah keadaannya. Bilakah Yesus panggil, kita akan ikut. Sebab dia adalah Tuhan. Kita adalah murid. Amin. Okay. Nah, di Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki dan perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mentahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, dia akan memperolehinya. Ini bukannya Yesus tidak panggil bahwa jangan kita mengasihi ibu bapa kita ataupun anak laki dan perempuan kita. Tidak. Hanya dia bilang siapa yang mengasihi mereka lebih daripada Tuhan tidak layak. Kelayakan ini sebab sekali dipanggil mengikut, perkataan mengikut aku, akolotio. Ya, akolotio. Akolo maksudnya kau ikut Tuhan. Tio, Tuhan. Akolotio ini bermaksud adalah kau ikut itu tidak ada berpatah balik. Di mana siapa yang memanggil itu pergi, kau mesti ikut. Tapi apa yang Yesus katakan, kalau kita kasih kita kepada itu lebih daripada Yesus, tibanya waktu ada pilihan. Kita mungkin akan pilih ibu bapa. Kita akan mungkin pilih anak-anak. Ataupun kita pilih nyawa kita. Jadi Yesus bilang kalau yang begitu tidak layak sudah. Bukannya masuk neraka. Hanya tidak layak mengikut dia. Sebab pastinya kalau orang yang begitu, setengah jalan, waktunya datang pilihan itu dia akan tinggalkan Yesus. Ada tuh. Bukannya Yudas. Tapi ada juga waktu ajaran Yesus menjadi lebih keras ataupun lebih sukar untuk dipatuhi. Alkitab mengatakan ada yang di antara mereka tinggalkan Yesus. Okay? Jadi bagi yang orang yang begitu, dia tidak layak sudah. Kelayakan itu akan sebab akan kehilangan, akan gagal sebab mereka tidak mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ini jaminannya. Jadi mungkin dari sebelum ini kau bilang, ya aku mau ikut Yesus, tapi aku takut. Kemana saya pergi? Jangan risau. Sebab Tuhan katakan, Yesus katakan, dia adalah terang dunia. Pastinya tempatnya dia ada penenangannya.
Waktunya sebab ada terang dunia di sana, kita tahu ke manakah kita akan pergi. Hanya orang yang berada di kegelapan, kan waktu kadang-kadang mati karen, orang bilang mati karen ya. Apa yang berlaku? Kalau anakmu berada di ruang tamu, kau berada di bilik, apa yang berlaku? Heran, bukan kali pertama tu. Bukan kali pertama mati karen kan, tapi tiap-tiap kali mati karen mereka suka. Di sini kadang-kadang begitu bah. Tak tahu minggu lalu lah, mati karen ada orang teriak kan. Okay, walaupun ada terang juga, mati lampu, kami biasa bah. Oh, wah. Itulah masalahnya. Yang dalam kegelapan, waktu kegelapan melanda, kita takut. Sebab kita tidak tahu apa yang di sebelah kita tu. Sekali buka lampu, wah, ada manusia kah, makhluk kah, tidak tahu. Kita takut kan? Tapi siapa yang berada di terang tu, apa yang mau takut? Apalagi terang dunia ni. Yesus Kristus sendiri. Jadi siapa yang ikut Yesus, dia tidak akan sesat. Bukannya saya cuba berkata bahwa tidak ada masalah. Pasti. Sebenarnya kalau ikut Yesus tu masalah tu bertambah tu. Sebab semua orang mau menentang Yesus kan. Siapa yang menentang Yesus, dia pasti menentang kita. Siapa yang menentang kita, Yesus bilang juga menentang, sebab dia menentang Yesus. Jadi waktu kita ikut Yesus bukannya bermaksud tidak ada masalah. Masih. Tapi sebab Yesus berada di sana, masalah itu akan diselesaikan. Amen. Tapi siapa yang tidak ikut Yesus, kalau ada masalah, confirm dia akan bertambah teruk. Amen. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Amen. Jadi tahun ini tahun pelayanan. Waktu kita yang melayani Tuhan, kita harus ataupun mesti mengikut Yesus. Kita bukannya sebab ada pelayanan baru datang ibadah. Baru-baru ada orang memberi nasihat. Dia bilang, Kenan, mungkin kau kasih dia buat kerja, pasti dia buat pelayanan. Mungkin mereka akan datang ke gereja tu. Orang datang ke gereja bukan sebab pelayanan. Kita datang ke gereja sebab apa? Sebab Tuhan. Amin. Kita datang ke gereja sebab melayani itu untuk menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ataupun di sini mengikut Tuhan. Kita datang ini bukannya sebab ada pelayanan baru kita datang. Jadi orang yang melayani Tuhan, dia harus paham dulu, dia mesti mengikut Yesus. Waktu saya berada di Korea belajar latihan pemburitan, saya menyaksikan kebenaran ayat ini. Orang yang mengikut kelas latihan pemburitan, tahun pertama 32 pelajaran. Masih ingat? Tahun kedua latihan pemimpin itu 29 pelajaran. Jadi 2 tahun lepas mereka selesaikan, mereka diberi peluang untuk ditemu tukar oleh pastor. Jadi pastor akan lihat apakah anugerah dia, apakah karunia dia. Baru pastor itu akan tentukan, okey, kau ada karunia begini, kau akan melayani di bahagian sini. Ada yang lepas 2 tahun pelajar, dia disuruh menjadi penjaga video kamera. Ada yang disuruh sebab anugerahnya, kanunianya sebagai penyambut tetamu. Jadi bagi mereka yang ditempatkan di posisi mereka ni semua orang-orang yang mantap. Semua orang yang dipanggil murid kepada Tuhan Yesus. Penyambut tetamu pun, kau tanya dia soalan tentang Alkitab semua tu, dia faham tu, dia tahu tu. Sebab dia pengikut Yesus. Dia pernah ikut pelajaran tu. Pernah saya kongsikan ada seorang jutawan, dia tu umur saya rasa 70 tahun sudah. Lepas 2 tahun belajar latihan pemuritan, dia ditemu tugas, akhirnya karunianya buat apa? Untuk menjaga trafik. Gereja itu berada di sana, dia ada jalannya di mana dikongsi oleh secara umum, publik. Jadi tugasnya adalah jam 5.30, jam 6 itu sejuk, dingin betul. Waktu saya duduk di sini,
Sini pun jadi dingin sudah. Tapi aku tak tahan tu, aku menyaksikan kerjanya tu. Dia hebat betul. Dia pastikan semua orang limpah dengan selamat. Kereta limpah, tak ada yang kucak kacus. Dia lebih hebat dari polis tu. Itulah karunianya. Akhirnya saya tahu dia tu jutawan. Dia tidak perlu tu. Sebab hari Isnin dia sampai di company-nya, syarikatnya. Ada orang akan buat kopi untuk dia, ambil sarapan untuk dia. Mungkin dia ada supir dia, pembantu dia. Tapi hari Minggu, jam 5:30, dia akan di sana untuk jaga trafik. Kenapa? Sebab ini bukan sejak pelayanan. Sebab dia mengikut Yesus. Hari ini kita faham ni, ia akan membantu kita ubah sikap kita untuk mencari Tuhan. Kita datang mencari Tuhan bukannya sebab dipanggil, dipaksa ataupun satu jadual. Kita datang cari Tuhan sebab Tuhan adalah Tuhan, kita adalah murid. Yeah? Murid yang begitu seperti di sekolah. Sebab kalau kita lihat cikgu kita itu Tuhan, kita tidak sabar untuk pergi sekolah. Kalau kamu ada perasaannya di mana kau tidak mau bersekolah sudah, hubungan kamu dengan sekolah ataupun dengan cikgu itu sudah rosak. Confirm tu. Kalau hubungan kamu dengan cikgu ataupun dengan sekolah bagus, sentiasa tu. Kalau dia bilang cuti, kau bilang, ya kenapa cuti saya mau pergi sekolah. Kalau waktu dia bilang cuti, kau bilang, tak payah pergi sekolah. Kau tahu sudah. Hubungan kamu dengan sekolah tidak baik. Sama juga kalau ibu bapa suruh anak balik makan, kalau dia bilang fikir dulu, tunggu dulu, lihat dulu, kau tahu sudah hubungan anda ibu bapa dengan anak tu dah ada sudah, pasti ada masalah sudah. Kalau hubungan bagus, kau dia minta dia pun mau datang. Mak, malam ni saya balik rumah makan bolehkah? Sebab dia rindu untuk mencari mamaknya. Sebab makan, sama juga sama Yesus. Satu kebenaran yang sama. Hubungan kita dengan Tuhan betul, Tuhan sama murid, pastinya kita tak sabar untuk mencari Dia tiap-tiap hari. Amin. Kedua, jenis hubungan kedua adalah antara doktor dengan pesakit. Adapun di sini Indonesia tapit. Tapit dengan orang yang sakit. Waktu Yesus dengar, sebab mereka kritik Yesus kan, di ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Jangan terkejut. Apalagi orang Yahudi tolak Matius. Siapa kawan Matius? Pemungut cukai dan juga orang yang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal ini, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya. Ini bukan bilang Yesus, wah hebat dia, jauh-jauh dia. Ya, rumahnya tidak macam kita hari ini. Kadang rumah kita tu gate sama rumah tu mau 50 meter. Kau panggil, ada orang di rumah kah? Dia pun tak dengar tu. Tapi dulu itu dia jalan sama rumah tu dia tingkap di luar jalan awam. Jadi waktu itu dah heran, Farisi cuma tanya, kenapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa ni? Jadi Yesus mungkin duduk di sana, dia dengar. Dia menjawab mereka. Bukan orang sihat yang memerlukan tapit, tetapi orang sakit. Jadi pergilah belajarlah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kerana aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan suruh mereka pergi belajar perkataan ini. Dia datang untuk orang yang dalam keperluan. Seperti tapit kepada orang sakit. Yang sihat tak perlu. Kalau mereka fikir mereka sihat, okey, sudah. Tapi dia datang untuk orang yang berdosa. Pemungut cukai. Yang ada masalah kehidupan. Dia adalah seperti tabit untuk membulikan mereka. Apa yang dia suruh orang Farisi? Pergilah dan belajar perkataan ini. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Apa maksud persembahan?
buku, peraturan. Bagi orang Yahudi, persembahan itu adalah ditentukan. Tiap-tiap tahun 3 kali. Kalau kau buat salah, ini yang harus sembahkan. Kalau tidak dapat, lembu, sapi, kambing. Adapun domba. Kalau tidak dapat, pakai burung merpati dan sebagainya. Berapa tahun umur kambing itu, semua ditentukan. Lepas disembelih, dalangnya berapa kali mau dipicit di otak. Berapa kali? 7 kali sini, 7 kali sana. Semuanya ikut buku. Itulah sebab orang Farisi tidak boleh terima orang yang berdosa, sebab dikatakan oleh buku. Dari peraturan itu. Jadi apa maksud belas kasihan adalah sesuatu yang di luar buku itu. Adalah mengikut belas kasihan yang kita boleh bagi. Kalau di sekolah ada undang-undang, tapi ada waktunya di mana pengetua sebab belas kasihannya dia boleh membebaskan ataupun mengampunkan ataupun memaafkan murid-murid yang tertentu. Itu belas kasihan. Tapi kalau dia ikut buku, tidak mengikut buku, akta 1, baris yang kedua, poin kedua, inilah hukumanmu. Inilah dendamu. Waktu saya berada di England, itu yang membuat saya geram satu kalinya dalam kehidupanku terhadap Badri. Waktu kami pergi ikut ibadah di sana, di St. Paul. St. Paul itu hebat tu, gereja tu, di London. Kami cek, hebat tu. Jadi kami mau ikut ibadahnya pada waktu sore, jam 5, jam 6 begitu. Waktu kami masuk, kami disuruh ke tepi. Kenapa? Tak boleh masuk sini, tak boleh. Kau pergi sana. Sebab apa? Sebab saya pakai jeans. Saya pakai jeans sama pakai jaket. Bukan salah aku, cuaca mu sejuk, saya pakai jaket lah. Kan? Tak boleh, sebab saya pakai jeans, pakai jaket. Satu pasukan kita ni kami dari Sabah, semua tak boleh. Semua duduk di, bukan sebelah sini. Hampir saya suka melihat apa yang terjadi di tempat utama tu. Dipanggil gereja. Itu kerusi pun macam kerusi yang rosak-rosak begitu. Ui, kami datang ibadah tu. Kami disuruh, ditorak, dihalau ke tepi. Siapa yang boleh duduk di sana? Yang pakai yang jas, yang hebat. Saya pun heran jugalah. Kami punya itu jas sampai sini kan? Jom ada sambungannya tu. Sambungan keluar pun bagus-bagus, satu dia buka 2. Macam tu burung tu. Heran. Kami pakai necktie pun susah, dia pakai bow tie. Bagus-bagus kasih panjang, dia kasih pendek. Kan? Sapu tangan kami simpan sini, dia simpan sini. Heran juga. Kami pakai topi di luar, dia pakai topi di gereja besar-besar. Sampai yang belakang pun tak boleh tengok. Kami tanam bunga di pasu, dia tanam bunga di topinya. Heran. Kami pakai jeans, pakai jaket tak boleh masuk. Dia orang-orang begitu boleh masuk. Wah, geram betul lah waktu itu saya. Kedua, saya ke gereja yang lain. Sampai sana pun geram juga. Sebab budak-budi sama anak-anak semua dah boleh masuk ke church. Dia ada satu tempat orang panggil partition lah. Waktu ibadah mula dia tutup tu. Semua anak muda sama anak-anak kecil semua di belakang bilik tu. Dia dah boleh ikut ibadah. Aku heran. Jadi setengah-setengah aku, apa yang terjadi ni? Aku tak tahan juga. Aku bilang, jangan pergi, nanti orang akan menyambut kamu. Tak mau, aku pergi belakang. Aku pergi cari muda-mudi itu. Sampai bilik itu semua mereka di sana. Buat benda-benda sendirilah. Aku tanya, kenapa kau tidak ikut ibadah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab mereka bilang tak boleh. Siapa yang bilang tak? Mereka bilang tak boleh. Jadi bila kau boleh ikut ibadah? Waktu saya dewasa, dia bilang. Bila kau dewasa tu, kau cukup besar sudah, kau bilang. Nak tahulah,
dia bilang tak boleh. Wah, lepas tu aku cakap sama tu padri tu, mana boleh begitu, kau gerejamu harus ada orang-orang muda di sana. Aku tanya, kenapa kau tidak izinkan anak-anak muda masuk ke gereja? Dia bilang, oh iya. Dia bilang tak boleh. Aku siapa yang bilang tu? Dulu dia bilang tak boleh tu. Dan kau punya belas kasihan yang akan tentukan ini, bukan buku. Kalau dalam belas kasihanmu kau tahu bahwa muda-mudi ini mesti berada di ibadah, kau yang tentukan. Jadi kadang-kadang saya percaya kita ni pun macam orang Farisi juga. Bayangkan kalau ada seorang, bukan pemungut cukai lah, yang telah banyak telan wang rakyat. Saya tidak sebut namanya lah, kau tahu lah, kau faham, saya faham lah ya. So kalau sebut nama tu mungkin besok kena tangkap sudah. Waktu saya sediakan ini, Tuhan menegur. Dia bilang, nah, kalau minggu depan, kan hari Bapak, ya? Dia tiba-tiba berada di KK, di kawasan Pinampang sini. Tiba-tiba disentuh hatinya, oh aku mau beribadah. Kalau minggu depan dia datang, adakah dan bagaimanakah kita akan menyambut dia? Kita ni sudah banyak menjatuhkan hukuman, menghakimi dia di mana? Kedai kopi. Ini orang confirm mau masuk penjara ni. Ini orang apa ni? Ada malu kawan. Bayangkan kalau dia datang minggu depan, memasuk dan beribadah di sini. Apakah respon kita? Adakah kita akan menjadi sebagai orang Farisis ataupun sebagai Yesus? Seperti Yesus. Saya heran kalau dia datang, siapakah orang pertama yang akan datang duduk bersama dia dan bercakap dengan dia? Gereja tidak harusnya tolak, kita harus menyambut sesiapapun. Dalam pelayanan sendiri di Indonesia pernah menyaksikan orang menolak yang kita telah menginjili, menjangkau 2 orang pelacur itu. Tapi gereja yang tolak dia. Waktu kita kembali, dia bilang tak maulah. Gereja kamu dia mau saya tu. Okay? Jadi di manakah kita? Hari ini kita mau ikut, kalau Yesus yang datang menjangkau seperti tapit kepada orang sakit, kita harus buat yang sama juga. Amen. Ya. Kita harus paham bahwa Yesuslah yang disuruh. Kita boleh lihat di Lukas pasal 4, Isaiah pasal 61. Saya membiarkan anda untuk melihat ayat-ayat itu sendiri. Yesus dipanggil, dihantar untuk menjangkau orang yang dalam keperluan. Amen. Okay. Saya mau kongsikan kepada anda 2 ayat sebelum kita berakhir. Di Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita pemegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amen. Kita harus berucap syukur sebab Tuhan Yesus, Dia kasih kita ni pas ini. Pas ataupun saya tidak tahu macam mana, dalam kad ke apakah, di mana kita dapat, English adalah access mah. Kita dapat masuk, beroleh jalan masuk. Access. Sebab saya bayangkan seperti satu kad tu. Itu kad kau pergi mana, tit kau masuk dah, tit kau masuk dah. Dan kad ini telah membuka pintunya kita, kepada kita, supaya kita boleh berdiri di dalam kasih karunia itu. Yang di mana dulu kita tidak boleh. Kita tidak dapat. Kita cuma buat baik, tak sampai. Hanya sebab Tuhan Yesus. Dia telah memberi kita ni jalan masuk.
Saya suka bahasa Inggeris, we gain the access. Jadi sebab Tuhan Yesus dan iman yang diberikan, kita dapat masuk ke hadirat Tuhan. Dulu kalau ikut buku, ikut peraturan, hanya imam besar saja yang boleh masuk. Itu pun tidak terjamin tu. Kalau imam besar ada berdosa, dia mati juga. Kita ni kalau yang di luar memberi persembahan, kita kasih seruhan-seruhan kita, imam besar ni akan tolong hantar kepada Tuhan. Harap-harap Tuhan berdengar, nanti Tuhan bercakap dengan imam ini akan keluar dan kasih tahu kita. Kan susah? Hari ini sebab Tuhan Yesus tak perlu. Kita sendiri, bila waktunya kita perlu panduan, kita dalam keperluan, kita boleh datang ke hadirat Tuhan dalam kasih karunia ini dan berdiri di hadapannya dan minta tolong sama dengan Tuhan. Amin. Okay. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16. Kerana kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah menindasi semua langit, iaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Sebab itulah, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Sebab itu, sebab Tuhan Yesus apa yang telah dia lakukan, kita boleh dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita boleh terima rahmat, menemukan kasih karunia di waktunya kita perlukan pertolongan itu. Inilah Yesus yang kita cari. Kalau kita faham hubungan ini Tuhan dengan murid dan tahunya Tuhan ini tabib ataupun doktor yang datang mencari orang yang sakit, biar secara fisikal ataupun secara rohani, kita juga akan harusnya meresponi Tuhan, datang mencari Tuhan. Kalau seorang yang membuat begitu tiap-tiap hari, pastinya Tuhan sentiasa akan menjaga, memelihara, dan memberi kesihatan. Amen. Jangan seperti kita sekarang ni. Kalau kita ni sakit, apa yang kita buat? Makan Panadol. Dulu di Indonesia, biar tekanan tingginya sampai 200 tu. Pak, pergi jumpa doktor. Tak mau. Dulu kalau di Indonesia memang parah tu. Okay. Mau mati pun dia suruh kamu beri ubat tu sendiri. Kau beri ubat tu kasih balik hospital baru melayani kamu. Jadi apa yang mereka buat? Cari rumput, daun, makan-makan, harap-harap boleh sembuh. Ya. Saya rasa di sini pun sama juga. Sakit kita tidak mau pergi jumpa doktor. Takut kan? Kalau kita jumpa doktor takut. Satu berita baik, satu berita buruk. Berita baik, syukur dapat cek awal-awal. Berita buruk, 3 bulan lagi. Nah, siapa mau pergi jumpa doktor? Takut kan? Kalau kita sikit-sikit, bagus jangan tahu. Pura-pura tak tahu. Kalau pergi jumpa doktor ni dikasih tahu masih ada 3 bulan, lagi risau. Bagus pura-pura tak tahu. Tapi hari ini saya mau tolong kita semua. Kalau kita tahu secara rohani kita ni sedang bermasalah, sedang dalam orang bilang kecapekan, letih, sudah ada lampu merah, ada ti, kau tahu tu, macam handphone kamu sudah sentiasa kasih notis sudah 10% lagi. Masih kita mau apa? Dah boleh bahas 10% masih pertahan bah. Sudah kasih kau 5%. Oh masih bertahan. Tiba-tiba kau buat kerja yang penting, habis. Charger tidak ada. Kabel tidak ada. Ada charger, ada kabel, ada soket. Nah, itu kerjanya mau hantar dalam 1 minit, habis. Jadi saya mendorong kita, bagus kita kalau tahu kita ini dalam keadaan yang minta tolong. Datanglah cari Tuhan. Tiap-tiap hari. Lagi bagus adalah setiap hari awal pagi
Sebelum kita mau pergi kerja, pergi sekolah dan sebagainya. Jangan bilang, Kenan pergi sekolah awal tu 5:30 saya mau bangun sudah. Ya, kau bangun jam 5 lah. Dulu benar tu, ada itu pemimpin. Tapi yang kau tidak dipilih. Apa yang perlu? Apa yang penting? Dia bangun jam 5. Buat renungan, baca kitab dulu. Sebelum pas sekolah datang. Jam 5:30 pergi sekolah. Ya. Dia diberkati. Keputusannya bagus, pelayanannya bagus, rumahnya percaya Yesus. Ibu bapaknya lihat, mula-mula tengok orang gila ni. Hei, lihat dulu. Dan nama aku mau datang cari Tuhan. Tapi akhirnya dia buat begitu dapat banyak A. Apalagi ibu bapaknya pun suka. Akhirnya ibu bapak pun terima Yesus sebab perubahan anaknya. Datanglah cari Tuhan. Jangan ada alasannya. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan, kita murid, kita mesti ikut dia. Dan taunya dia tapit, kita orang sakit. Waktu kita sakit, kita perlu dokter untuk menyembuhkan. Datanglah cari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu sebab sekali lagi Engkau yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, kami ini murid-Mu. Kuatkan iman kami Tuhan, waktu Engkau memanggil, kami akan ikut. Dan tiap-tiap hari kami akan datang untuk mencari Engkau Tuhan. Biarlah dalam hadirat-Mu, kami menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia, di mana kami dapat pertolongan waktu kita perlukannya. Kami serahkan semua ini Tuhan, kuatkan iman kami sekali lagi, dan biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami, sentiasa kami akan mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Taunya pasti akan diberkati kalau kami datang mencari Engkau tiap-tiap hari. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dijemput berdiri untuk pengakuan iman Naisen. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, kita bersyukur untuk hari ini, jadi kita mengalu-alukan bagi saudara-saudari yang baru pertama kali yang menghadiri kebaktian kita pada tengah hari ini. Ada di antara kita yang baru pertama kali. Kalau ada, ya satu ada di sini ya, di sebelah kiri saya. Ada lagi selain daripada satu orang ini? Sila angkat tangan Anda, kita boleh lihat Anda ada. Oke, kalau tidak ada mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita mendorong buat semua saudara-saudari yang baru pertama kali untuk hadir di tempat ini. Jadi kita terus mengundang Anda untuk minggu-minggu yang seterusnya.
agar Anda boleh, kalau tidak ada tempat untuk beribadah, kita terbuka untuk Anda hadir bersama-sama mengikuti ibadah kita di tengah hari ini. Oke, seterusnya kita akan terus pengumuman kita. Sempena Hari Bapa, ya kita akan adakan Hari Bapa pada 18 Jun. Jadi untuk bapak-bapak saya menasihatkan untuk Anda ya terlibat sama ya, karena hari ini adalah hari tarik tutup dia ya, tarik tutup untuk Anda menulis nama Anda ya, supaya kita sama-sama dapat merayakan Hari Bapa ini. Jadi kalau Anda belum lagi tulis nama, ya nanti selepas kebaktian ini Anda boleh tulis nama Anda di depan counter sana untuk Hari Bapa, untuk barbecue yang akan diadakan pada 18 Jun masa 4:30 petang. Oke, seterusnya kita lihat pembaptisan. Ya, bagi saudara-saudari yang punya anak ataupun ada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang perlukan pembaptisan yang belum lagi dibaptis, hari ini adalah hari yang terakhir. Ya, karena Anda perlu isikan borang dengan lengkap dan Anda perlu antar di counter di depan itu untuk kebaktian pembaptisan pada 26 Jun nanti. Dan itu saja pengumuman, dan Anda boleh lihat di e-bulletin Anda untuk pengumuman selanjutnya. Sekarang masanya untuk kita bertenang dalam hadirat Tuhan dan kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita Halo. Mari kita bertenang dan kita mau berdoa syafaat, sama-sama kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih setiamu senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mengingatkan kita melalui Yesus bahwa kita sebagai pengikutnya akan diperbaharui melalui pemenuhan Roh Kudus seperti anggur baru dalam kantong anggur yang baru. Tuhan, kami juga berdoa agar kita mempunyai kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, anggur baru yang segar pada hari-hari terakhir ini. Kita juga mau berdoa untuk jemaah yang rindu dipenuhi urapan Roh Kudus, akan setia melayani Tuhan dengan dekasi dan kasih yang diperbaharui. Tuhan, kami juga mau berdoa agar pasukan perjamuan suci di rumah akan dipenuhi dengan kasih dan balas kasihan semasa mereka menjangkau dan melayani anggota jemaah kita di rumah mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa ulang tahun Daesis ke-60. Kita juga mau berdoa untuk Gereja Anglikan St. James Kudat, Canon Emeritus Jackson Fan. Kita juga mau berdoa Gereja St. Matthew Sempurna, Paste Elvi Long Oime. Kita juga mau berdoa Gereja Anglikan Indah Sandakan, Reverend Jeremia Liu Yu Eng. Kita juga mau berdoa Gereja Good Stephen Sandakan dan Canon James Le Tekfun. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk akar misionaris gereja-gereja ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang yang telah mengenal Yesus melalui gereja-gereja ini dan para pekerja yang Tuhan bangkitkan melalui mereka. Kita juga mau berdoa untuk keberhasilan yang lebih besar pada tahun-tahun akan datang, agar setiap gereja ini akan mengekalkan keungguhan misionaris kepada masyarakat tempahan di kawasan sekitar dan seterusnya. Kita juga mau berdoa untuk pelayanan untuk orang-orang yang sangat memerlukan Yesus
keselamatan dan harapannya dalam konteks masing-masing gereja ini ketika Tuhan membawa penuaian jiwa-jiwa yang hilang. Kita juga mau berdoa untuk pelayanan firman Tuhan yang berkuasa dan diperkasa oleh Roh Kudus untuk mengubah kehidupan para pendengar. Kita juga mau berdoa untuk perlindungan atas hasil pelayanan gereja-gereja ini. Istiharkan berkat ke atas kehidupan para patri dan pastor, mereka PCC semua staf gereja dalam pelayanan dan pemimpin-pemimpin serta keluarga mereka. Kita juga menyerahkan Tuhan pada hari ini. Kalau ada jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang ke gereja, Engkau melawat dia dengan kasih Tuhan, agar minggu-minggu yang akan datang Tuhan, dia datang juga di tempat ini, beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kalau ada jemaat yang sakit, Engkau melawat dia dengan kesembuhan, karena kami percaya Engkau Bapa yang penyembuh. Kami juga berdoa Tuhan, orang yang berkekurangan, orang yang tidak mampu Tuhan, Engkau mengulurkan tangan kasih Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang percaya katakan, amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya.
lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari persilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membaginya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kunde Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melalui kehidupan yang kekal.
Ini adalah doa untuk pemberian persembahan. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kantong persembahan diedarkan, tetapi ketika Anda masuk ke gereja, ada 2 kotak di belakang dan di depan, Anda boleh masukkan persembahan Anda. Jadi kita akan berdoa untuk doa ini bersama-sama. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri dan untuk menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan kita mempersona. Sungguh kau mempesona, segala
sudah berakhir. Semoga Anda diberkati. Jumpa lagi minggu hadapan.